Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Setiawan dari SMK Negeri 1 Wadas Selita. Saya Riyadi dari SMK Negeri 1 Sapuran. Saya Dedi Irawan dari SMK Negeri 1 Kalibawang. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 325 BPGP Jawa Tengah akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Aris. Selamat siang. Apa kabar, Pak Aris? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Begini, Pak Aris, berdasarkan kesepakatan kita yang kemarin Pak Aris sampaikan mengenai bahwasannya Pak Aris akan melaksanakan coaching nantinya ya Pak Aris, dengan Pak Aris selaku coach dan nanti coachnya adalah Pak Dedi ya Pak, dan saya diminta Pak Aris untuk menjadi supervisor. Betul. Begitu ya Pak Aris. Begini, nanti ada beberapa sesi dalam coaching itu. Yang pertama ini adalah pra observasi yang sekarang kita laksanakan ini. Kemudian yang kedua nanti ada coaching ya, atau coaching berlangsung. Kemudian yang sesi ketiga adalah pasca observasi atau pasca coaching, seperti itu. Baik Pak Aris, pada sesi pertama yaitu pra observasi nanti sekarang ini ya, saya selaku supervisor akan menyampaikan beberapa hal Pak Aris ya. Yang pertama begini Pak Aris, terkait rubrik penilaian atau rubrik observasi pada saat Pak Aris melaksanakan coaching. Nah, yang pertama begini Pak Aris, Pak Aris bisa menceritakan bagaimana saya dapat membantu Pak Aris dalam mengembangkan kompetensi coaching yang nanti Pak Aris akan laksanakan. Oh ya, baik Pak Riyadi. Intinya saya nanti melaksanakan coaching dengan Pak Dedi itu saya mohon didampingi. Siap. Kemudian apa-apa yang masih kurang dari saya melaksanakan coaching itu nanti dalam disampaikan, karena biasanya kalau saya sendiri melakukan coaching kan tidak bisa mengoreksi diri sendiri kekurangannya apa. Nah, itu seperti itu Pak. Oke, baik. Selanjutnya begini Pak Aris, Pak Aris bisa menceritakan kepada saya bagian mana yang nanti Pak Aris inginkan pada saat proses coaching. Oke. Sebenarnya sih semuanya ya, tetapi saya lebih menitik beratkan pada pertanyaan yang berbobot. Iya. Karena memang saya di situ masih merasa belum bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dari coach itu sendiri. Oke, baik. Berarti nanti Pak Aris akan mengembangkan kompetensi coaching pada yang akan sangat dikembangkan adalah itu ya Pak, pertanyaan berbobot. Oke, baik. Selanjutnya begini Pak Aris, Pak Aris mungkin bisa menceritakan bahwa Pak Aris selaku coach itu ketika dinilai Pak Aris sendiri itu di angka berapa, atau mungkin ketika disandingkan dengan alur Tirta atau mungkin disandingkan dengan prinsip-prinsip coaching itu Pak Aris sudah dalam dirinya sudah memiliki hal itu belum Pak Aris? Ya itu saya sendiri sih merasa baru sekitar 80% atau bahkan kurang. Iya. Tetapi kan itu penilaian diri sendiri. Iya. Belum tentu lah, makanya dari itu saya pengen jenengan itu melihat kemampuan saya itu seberapa sih untuk melakukan coaching itu. Oke, baik. Nah selanjutnya yang terakhir ini Pak Aris bisa menceritakan harapan-harapan Pak Aris dari observasi yang akan nanti Pak Aris lakukan. Saya harapannya adalah yang pertama adalah saya tahu kompetensi saya sampai mana. Kemudian yang kedua saya bisa melaksanakan coaching dengan baik dan benar, tetapi menurut sudut pandang orang lain, bukan sudut pandang sendiri. Kemudian yang ketiga adalah saya berharap dengan coaching yang saya laksanakan itu bisa memberikan kontribusi mungkin ya, bisa memberikan solusi bagi coach itu sendiri, seperti itu Pak. Baik Pak Aris, tadi ada beberapa hal yang sudah kita
sampaikan. Berarti sepakat ya Pak Aris ya? Oke, baik. Kalau sudah sepakat, nanti berarti mohon saya diizinkan ketika Pak Aris melakukan coaching dengan coachi yaitu Pak Dedi, saya berarti langsung bisa bukan mendampingi tapi bisa langsung berada di area coaching tersebut ya Pak Aris. Oke. Untuk saat ini kita cukupkan dulu, nanti kita ketemu lagi di sesi kedua berlangsung yaitu proses coaching, dan sesi terakhir yaitu pasca observasi. Itu Pak Aris, semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan Pak Aris selalu diberikan kesehatan dan berkah. Terima kasih Pak Iras. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita punya waktu nih kira-kira 15 sampai 20 menit. Kira-kira apa yang mau diobrolkan dari dunia Pak Dedi? Ini Pak Aris sesuai dengan kesepakatan kita rencanakan kemarin. Ini saya punya sesuatu yang saya pikirkan waktu dulu itu gini Pak, saya dalam mengajar di kelas itu saya merasa bahwa murid-murid itu kurang antusias atau kurang semangat gitu Pak dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah itu yang saya rasakan terhadap siswa-siswa itu. Oh gitu. Jadi banyak murid yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran Semangat gitu kan. Kemudian dari percakapan kita ini kira-kira jenengan itu pengen dapat apa ya? Saya itu pinginnya dari hasil percakapan kita itu nanti ada sesuatu yang menjadikan cara atau konsep yang bisa saya terapkan agar siswa itu dalam belajar itu bisa lebih semangat, lebih antusias, tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu Pak. Oh ya, gitu ya. Jadi semoga nanti kita dari percakapan ini bisa sampai gitu ya Pak. Baik, gini Pak, tadi kan jenengan matur bahwa banyak siswa yang belum antusias dalam pembelajaran ya Pak ya. Kira-kira kalau dinilai antusiasnya siswa dalam melaksanakan pembelajaran kalau ring 1 sampai 10, kira-kira sekarang ada di nilai berapa Pak? Kondisi itu beragam Pak, cuma ketika saya amati gitu kan, ketika di ring atas level 1 sampai atau 0 sampai 10 itu menurut saya sekarang itu sekitar ada di level 5 atau 6 Pak. Oh masih di situ Ya ya. masih, jadi masih ada di ya sekitar setengahan gitu Pak. Nah, kira-kira di level berapa nanti yang jenengan harapkan siswa-siswa antusiasnya dalam mengikuti pelajaran jenengan Pak dari percakapan kita? Dari yang saya kemukakan barusan, kalau saat ini itu ada di level sekitar 5 sampai 6 gitu Pak. Saya pengen anak-anak itu dalam pelaksanaan pembelajaran ini antusiasmenya atau semangatnya itu ya ada di level 9 sampai 10 gitu Pak, karena ini kan berkaitan dengan pembelajaran jadi efeknya itu sebenarnya banyak besar sekali, sehingga saya mengharapkan level itu ada di level 9 sampai 10. Oh ya, berarti seperti itu. Nah, menurut Bapak, menurut pengamatan Bapak itu siswa yang antusias dalam mengikuti pembelajaran jenengan itu siswa yang seperti apa sih, atau dalam kondisi keadaan seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya sih karena yang sekarang itu anak-anak itu kurang semangat kurang bersemangat, kemudian kondisinya itu di kelas mereka terlihat tidak antusias, tidak semangat gitu Pak, sehingga harapan dari saya itu nanti anak-anak itu bersemangat, kemudian antusias, kemudian dalam mengikuti pembelajaran itu mereka ya bersemangat sekali Pak, karena ketika anak-anak tidak semangat, tidak antusias itu nanti berefek pada hasil belajarnya juga Pak. Oke, berarti ingin anak-anak itu bersemangat untuk belajar dengan berantusias seperti itu ya. Oke. Kemudian kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi anak itu kurang bersemangat mengikuti pembelajaran jenengan itu apa Pak? Saya jadi berpikir karena Pak Aris tanya itu, saya jadi tergugah itu. Menurut saya itu faktor-faktornya diantaranya itu mungkin Pak, saya dalam mengelola kelas kaitannya dengan perencanaan pembelajaran mungkin kurang baik, kemudian saya dalam menerapkan konsep atau sistem pembelajaran itu mungkin
kurang sesuai dengan kebutuhan siswa, kurang sesuai dengan apa ya harapan siswa gitu Pak. Oh, berarti jenengan merasa Ya. bahwa jenengan belum mempersiapkan pembelajaran dengan Maksimal, Oh, sesuai dengan kebutuhan siswa. oke. Kalau begitu kira-kira ini kan jenengan tadi sudah benar-benar nih gitu yang antusias mengenai dengan itu kemudian ya juga menyampaikan bahwa oh kemungkinan jenengan itu tadi karena kurang persiapan perencanaan pembelajaran. Nah, kira-kira dari sini jenengan sudah ada rencana atau tindak lanjut untuk agar membuat anak itu apa namanya semangat apa tidak? Saya gini Pak, saya merencanakan itu akan membuat pembelajaran dengan cara pembelajaran berdiferensiasi Pak. Pembelajaran berdiferensiasi yang nanti saya tuangkan dalam sebuah modul ajar. Kemudian di situ juga ada media-media yang membuat siswa itu lebih tertarik, media-media yang membuat siswa itu lebih senang, lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang nantinya saya tuangkan dalam sebuah modul ajar dengan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Oh, pakai itu kemungkinan bisa ya? Saya optimis bisa Pak. Bisa ya? Ya. Kira-kira kapan ini akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi kemudian agar membuat anak-anak itu terus semangat Pak? Karena sekarang kan sudah akhir dari semester 1 nih Pak. Saya merencanakan modul itu akan saya buat nanti di masa siswa libur Pak. Di masa siswa libur ini artinya dalam waktu mungkin 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang akan langsung saya buat media pembelajarannya, kemudian sistem pembelajaran yang berdiferensiasi saya tuangkan dalam sebuah modul ajar sehingga nanti ketika masuk semester 2 di awal bulan Januari itu sistem pembelajaran berdiferensiasi itu langsung saya terapkan kepada murid Pak, biar apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan ini bisa terwujud gitu Pak. Oh iya iya. Berarti kira-kira ini siapa saja yang akan jenengan ikutkan dalam untuk khususnya membuat modul ajar yang berdiferensiasi? Yang saya libatkan atau yang saya ikutkan itu saya akan berkolaborasi yang pertama dengan teman-teman guru Pak. Saya akan tanya kepada teman-teman guru yang mungkin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sudah menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Ini kan pasti ada efeknya lah, itu saya akan berdiskusi, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru itu. Kemudian selain itu juga saya akan tanya kepada wali kelas kira-kira efeknya itu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, kemudian siswa itu menginginkan sistem pembelajaran seperti apa, media pembelajaran yang diharapkan dari anak-anak itu seperti apa, itu saya akan berdiskusi dengan tadi itu, yaitu yang pertama dengan teman guru, kemudian dengan wali kelas, kemudian saya juga akan meminta saran, meminta petunjuk juga dari kepala sekolah Pak, karena yang namanya kepala sekolah itu kan pasti sudah punya pengalaman, sehingga dalam mengelola kelas, mengelola sebuah pembelajaran ini kan pasti sudah dari siswa yang seperti apa sampai yang seperti apa, hasilnya yang seperti apa juga pasti sudah punya. Nah itu saya akan berkolaborasi juga dengan kepala sekolah. Berarti berkolaborasi dengan semuanya ya? Ya, Jadi dengan stakeholder yang ada di sekolah. saya jadi pengen tahu nih hasilnya besok seperti apa gitu. Kemudian gambarannya kelihatannya akan bagus ini dengan membuat model berdiferensiasi. Kemudian ini pesan terakhir ini kelihatannya jenengan juga punya gambaran. Saya dari perbincangan ini gimana sih perasaannya jenengan tadi? Ya, Pak Aris, saya itu perasaannya kalau perasaan pertama saya merasa senang dan saya merasa terbuka Pak, yang jelas itu terbuka atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak Pak Aris ajukan. Yang sebelumnya saya belum sempat terpikir mau membuat konsep seperti apa, mau membuat sistem yang seperti apa, tapi dari hasil diskusi kita, dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak Aris sampaikan itu saya jadi terbuka, saya jadi terpikir bahwa saya punya sebuah rencana, saya punya sebuah tindakan yang akan saya lakukan ke depan agar permasalahan yang saya hadapi di semester ini itu bisa terselesaikan. Selanjutnya di semester 2 itu saya bisa langsung beraksi untuk agar apa yang terjadi di semester 1 itu bisa saya selesaikan, bisa teratasi di semester 2 itu Pak. Jadi selain itu juga saya merasa senang sekali, saya merasa menjadi terbuka wawasan saya atas apa yang tadi sudah Pak Aris sampaikan dari hasil diskusi kita pada kesempatan hari ini. Oke. Saya rasa juga perbincangan kita ini sangat luar biasa nih Pak.
Semoga dengan bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian bisa meningkatkan semangat belajar anak gitu. Kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol lagi untuk membicarakan ini? Dan mungkin tepatnya Pak nanti ketika saya sudah kemudian seksinya seperti apa nanti tepatnya akan saya bicarakan lagi ya Pak Aris. Semoga kabar baik yang akan saya sampaikan kepada Pak Aris ini setelah terwujud segera realisasi. Oke, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Kita cukup sampai ke sini Pak. Oke, selamat membuat kalkulator yang berdiferensiasi. Semoga bisa membuat hasil yang maksimal. Oke, itu ya Pak ya. Oke, nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Rizky. Selamat sore, Pak Aris. Sore Pak Rizky. Bagaimana kabarnya, Pak Aris? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Aris, pada kesempatan sesi ini kita sudah menginjak di sesi pasca observasi. Pak Aris, kemarin sudah kita langsung laksanakan pra observasi, kemudian observasi, dan sekarang adalah pasca observasi atau pasca provisi. Nah, berkenaan dengan coaching yang dilaksanakan Pak Aris selaku coach, yang mana coachnya adalah Pak Dedi dan saya sebagai supervisor. Jadi saya selaku supervisor nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai keberlangsungan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Aris. Oke. Baik, langsung saja Pak Aris. Pak Aris ini bisa menceritakan perasaan Pak Aris sebelum melaksanakan coaching dan sudah melaksanakan coaching, Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Saya beranggapan bahwa yang saya laksanakan pada saya coaching Pak Dedi, gambaran saya sih saya sudah maksimal, tapi mungkin berbeda mungkin pandangannya dengan tapi saya semampu saya mencoba melaksanakan coaching dengan alur cerita, kemudian mencoba mendengarkan Pak Dedi, mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali informasi dari Pak Dedi, apa sih yang mereka yang Pak Dedi rasakan dan yang ada itu seperti itu. Oke. Itu sesudah dan sebelum dan sesudah ya Pak ya. Oke. Baik, selanjutnya Pak Aris bisa menceritakan tentang bagaimana performa coaching yang dilaksanakan oleh Pak Aris. Bisa diceritakan mungkin Pak? Saya rasanya itu posisi pada saat paling siap. Jadi paling siap, merasa saya sudah mempersiapkan semuanya. Kemudian yang saya rasakan adalah bagaimana saya itu menggali informasi dari Pak Dedi itu sebenarnya menjadi coach itu mudah-mudah gampang. Pada saat alur perbincangan sudah mulai berjalan, kemudian mengalir seperti air itu rasanya enak, tetapi untuk mengkondisikan itu ternyata butuh persiapan segala sesuatunya. Oke, baik. Berarti Pak Aris secara teknis ketika pelaksanaan coaching sudah menyiapkannya semuanya dengan baik, dan kemudian perasaan Pak Aris semua proses coaching itu dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP ya Pak Aris, atau sesuai alur. Oke. Baik Pak Aris, pada kesempatan kali ini saya sebagai supervisor yang dimintai tolong oleh Pak Aris untuk mengamati atau mengobservasi keberlangsungannya coaching. Nah, ini di sini ada beberapa catatan saya atau ada beberapa hasil dari pengamatan saya yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Izinkan saya selaku supervisor untuk menyampaikan hal itu Pak Aris. Oke, diizinkan nih Pak Aris. Ya, Oke. Yang pertama, berdasarkan proses coaching, saya mengamati bahwa Pak Aris itu sangat luar biasa. Artinya Pak Aris sudah menerapkan
alur Tirta dengan sangat baik. Yang tadi awalnya mungkin saya beranggapan Pak Aris ketika saya amati mungkin ketika di-grade-kan itu di angka 8, tetapi ketika saya mengamati langsung itu Pak Aris sudah luar biasa, artinya hampir mendekati poin 10 lah, mungkin 9,7 atau mungkin 9,8, intinya hampir mendekati 10 seperti itu. Itu yang pertama, intinya alur Tirta sudah sangat sesuai. Terus yang kedua, mengenai prinsip-prinsip coaching itu sudah dijalankan dengan baik. Ketiga prinsip itu sudah secara bersamaan, bahkan secara integrasi itu sudah saling diintegrasikan semua. Walaupun ketika di pra observasi saya menanyakan bahwa Pak Aris menyampaikan untuk pengajuan pertanyaan yang berbobot itu yang akan dikembangkan. Ternyata saat saya melaksanakan observasi itu Pak Aris melaksanakan hal itu. Jadi ketiga itu sudah diintegrasikan, namun Pak Aris membuktikan bahwa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci itu betul-betul diterapkan seperti itu. Terus yang ketiga mengenai Pak Aris sebagai coach itu sudah berhasil sekali dalam menggali potensi-potensi yang ada di Kuci atau yang dimiliki Kuci, sehingga dari pertanyaan berbobot yang Pak Aris sampaikan kepada Kuci itu Kuci berhasil mengeluarkan sepenuhnya rencana-rencana atau potensi-potensi yang dimiliki. Jadi yang saya sampaikan tadi itu ada 3 poin tadi Pak Aris. Yang pertama tadi tentang alur Tirta, kemudian kompetensi kucing, kemudian yang ketiga itu si Kuci itu berhasil digali oleh Pak Aris. Tadi disampaikan bahwa Kuci itu sempat tergugah hatinya untuk menyampaikan isi hatinya, itu saya amati. Terus yang selanjutnya begini Pak Aris bisa menceritakan apa yang saya kemukakan tadi, apa yang saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan. Mungkin bisa diceritakan Pak Aris itu perasaannya seperti apa? Luar biasa sekali Pak Dedi. Saya berarti merasa tersanjung sebenarnya. Ya. Jadi saya sih merasa masih banyak kekurangan, tetapi penilaian variasi itu objektif, saya merasa jadi saya mempunyai kemampuan yang lebih untuk menjadi coaching. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak Aris dari saya menyampaikan hasil pengamatan atau observasi tadi. Intinya terima kasih sekali Pak Ariati dengan sudah membantu saya ini untuk peningkatan kompetensi pribadi saya, bagaimana saya meng-coach. Terima kasih sekali atas penilaiannya. Memang saya sudah mencoba maksimal, tapi memang ya mungkin ada nggak 1-2 kompetensi yang mungkin saya bisa kembangkan untuk menambah lagi. Tapi walaupun tadi Bapak sudah bilang bagus, itu kan saya kira mungkin masih ada beberapa yang belum saya kembangkan. Ya, kalau untuk dikembangkan mungkin karena Pak Aris menyampaikan hal itu, mungkin ibaratnya bukan meminta saran tapi kita sharing bersama ya Pak. Jadi kita hanya bisa kita sesuaikan konteks atau substansi dari peristiwa coaching itu, kemudian nanti kita secara perlahan mengalir itu mengolah data-data atau informasi yang disampaikan ke coach kepada kita, baru nanti kita mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan konteks itu. Jadi secara umum Pak Aris sudah baik sekali, sudah luar biasa. Tinggal ketika mungkin nanti kita dimintai sebagai coach oleh rekan sejawat atau calon-calon coach atau coach, ya kita tinggal sesuaikan permasalahan yang ada di rekan sejawat itu. Itu saja Pak Aris. Ada lagi mungkin yang akan disampaikan? Mungkin cukup Pak. Jadi kalau cukup, terima kasih sekali Pak Aris, dan mohon maaf apabila saya dalam melakukan pengamatan banyak sekali kekurangan dan mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Pak Aris. Saya mohon maaf. Untuk itu saya cukupkan sekian dulu. Kita bisa nanti lain kesempatan untuk diskusi lagi. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore Pak Aris, sukses selalu, salam sehat dan bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.